sebuah gambar bagaimana kita awal mula berkomunikasi dengan menggunakan kan nggak kelihatan tuh kepalanya bapaknya itu menyampaikan menyampaikan kapan itu artinya lebih kurang. Nah, zaman dulu ya itu perkembangannya seperti itu, alat-alat yang kita gunakan ya itu ya. Iya. Kamu yang duduk situ, aku tak yang duduk sini. Sama aku. Sekarang saya ingin mendengar kenapa alat telekomunikasi itu selalu berkembang. Ada yang bisa jawab? Kenapa alat komunikasi selalu berkembang? Melancing. Mungkin zaman terus Kemajuan teknologi. Teknologi kemajuan zaman lagi. Karena teknologi semakin canggih. Tadi ya sama aja. Kira-kira semuanya bisa lebih berkembang lagi atau tidak? Bisa. Yang sekarang ini pakai touchscreen, mungkin nanti dengan kehidupan mata berubah. Siapa tahu? Pinjol aja udah pakai mata di sini. Iya. Ya kan? Iya. Nah, inilah salah satu bagaimana cara kita untuk memudahkan bagaimana berkomunikasi ya, dengan alat-alat yang lebih canggih, lebih memadai di zaman itu. Coba kamu berada di daerah ini, pergi ke masa lalu, pakai yang kayak ini, kira-kira makainya gimana? Nggak tahu. Orang ini juga yang di sini pakai yang zaman sekarang juga. Jadi banyak sekali yang mau menyampaikan informasi ya. Dulu ada yang seperti itu pakai tali, pernah ada pakai bekas buku. Ya. Ya, Pak. Itu jarak 100 meter ada yang halo, ya kedengar lah. Bisa karena suaranya teriak-teriak. Sebenarnya Menurutnya juga nyampe nggak suaranya ke sana? Nyampe, Pak. Nyampe. Ya nyampe karena anginnya. Yang ngomong di sini keras, sampai orangnya mau kelihatan. Ya. Yang ngomong yang di sini keras karena yang diajak ngomong jarak 1 meter. Ya pasti ngomongnya keras yang di sini, jangan teriak-teriak. Kedengaran, ya kedengaran. Ngomongnya keras. Coba ngomongnya keras kayak telepon. Halo, coba buktikan. Kedengaran nggak? Coba praktek nanti ya. Ya, ini pernah lihat ini? Apa ini? Telepon koin. Koin. Masih ada di metro? Pernah lihat lagi nggak? Pernah, Dulu Pak. pernah pakai? Ini habisnya tahun berapa ya? 2000-an masih ada nggak? Masih. 2001. Pernah lihat tapi nggak pernah pakai? Nah. Kalau zaman saya ini kalau malam libur kan komputer nggak ada, HP belum ada, ya ini sasarannya. Pokoknya nanti garis baku. Cuma ngantalin ruang logam, ruang logam bisa 15 menit kan, beneran? Ya? Iya, Pak. Kalau orang lagi awal-awal kenal sama ibu, Pak, lebih baik nggak usah ditunggu. Dia bawa kursi, duduk gitu kan. Udah tinggalin aja, tinggalin. Ini zamannya telepon genggam, ya. Nah sekarang baru berkembang nih. Dulu HP-nya itu HP
ganjelan ya. Tapi kapan itu HP baterainya awet. Ya. Sudah ini berkembang, Nokia-nya makin kesini makin kecil. Dulu gede-gede dia keluar pertama kali. Makin kesini makin kecil HP Nokia-nya. Ya. Layarnya kuning, tombolnya kecil-kecil gitu. Tapi enak pakainya. Kalian sudah pernah pakai ya tombol kecil-kecil? Layar kuning apa layar putih kan? Layar kuning, layar putih. Layar kuning, layar putih udah? Oke. Nanti merasakan apa yang saya rasakan dulu pertama kali beli HP. Saya itu beli HP 2003. Baru lahir. Gimana? Baru lahir. Oh, baru lahir. Oh, nggak apa-apa. Baru lahir sudah tahu HP kan? Dilihatin layar-layar kuning gitu ya, masih kecil gitu kan. 2003 awal mulanya Nokia keluar. Nah, berkembang terus ke sini akhirnya ke Android 2008. Android mulai keluar tuh Samsung. 2008 Samsung mulai ya, masih yang memorinya 1 giga. Enggak ada. MB. MB masih 500 MB. iya, oh itu enggak, ini 125 yang paling kecil ya. Nah 125 dulu awal-awal Android dulu enggak laku, masih kalah sama Nokia. Tapi malah makin kesini Nokia Samsungnya makin buat variasi yang model segala macam, cekrek foto selfie segala macam gitu ya. Nah itu yang paling terkenal dengan foto selfie. Akhirnya Nokia ikut mengeluarkan layar itu juga, tapi tidak lebih bagus dari Samsung. Dia lebih tertinggal. Dia tidak mau pakai Android, dia memakai teknologi Windows. Teknologi Windows dulu. Nggak mau dia pakai Android. Akhirnya dia belum bisa memaksimalkan. Makin kesini makin tenggelam, akhirnya hilang. Nokia nggak ada lagi. Kalau ada Nokia, maka dia tetap mengeluarkan produk-produk yang model dia lama. Ada kan? Model dia lama. Iya, masih ada kan HP-nya yang pakai tombol gitu kan? Nah, masih. Tapi tenggelam hilang itu nggak, masih ada di Nokia. Ya. Nah, makanya kita harus mengerti apa yang harus dimaknai dari situ. Semakin lama kita semakin berkembang ya, termasuk juga dengan memahami tulisan nih, tulisan ini bahasa Melayu kuno. Ada yang pernah lihat? Enggak. Ngerti nggak? Enggak. Ini bahasa Melayu kuno ini ada tulisan Kawi, Palapa dan Nagiri ya. Kawi, Palapa dan Nagiri. Ini masuknya karena pengaruh Hindu dan Sanskerta. Jadi Hindu masuk, mulai itu ada tulisan aneh-aneh. Ya. Nah, kemudian yang kedua masuk lagi nih, klasik, bahasa Melayu klasik, Jawi namanya. Ya. Ini pengaruh bahasa Arab dan agama Islam. Masuk tuh. Ya, tulisannya ya agak-agak mirip Arab, ya. Bukan agak mirip, memang Arab. Ya. Ada yang pengaruh dengan Hindu juga ya. Nah ini tulisan. Kemudian yang sekarang modern, dia menganut aliran Bumi. Bumi ini pengaruh penjajah Belanda ya, atau Inggris, pengaruh penjajah Inggris. Nah Inggris di daerah sebelah sana dikit Singapura. Iya. Sejauh kan ke Singapura. Ya agak bukan dikit lagi. Setelah Asia sebelah sana lagi. Ya. Kalau naik pesawat udah berapa jam? Ya sekitar kalau nggak lama 14 jam Pak. Kalau Setahun lama. kalau ke Timur Tengah itu ya 1 hari berapa jam ya? Kalau ke Timur Tengah
Nah, kalau transit itu udah aman, karena pesawatnya ya itu harus pesawat yang kuat. Tidak mungkin pesawat yang tahan di udara itu sama cuma 1 jam. Dia harus tahan sampai 1 hari ada. Ya, pesawat yang 1 hari itu menunggu itu transit. Oke, ini tulisan. Nah, ini kita lihat tulisan yang dilihat ini tulisan rencong. Ya. Sistem tulisan rencong merupakan satu sistem tulisan yang digunakan oleh orang Melayu di sekitar kawasan Sumatera, Kerinci, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Ketika era Melayu lama, secara resminya yaitu pada tahun 642 Masehi hingga sekitar 1500 Masehi. Itu Masehi sebelum atau sesudah tahun kita masuk sekarang? Belum. Kalau sebelum ya berarti Sudah. sama tidak Masehi dengan sebelum Masehi? Hitungnya gimana? Ini kalau Masehi ini udah masuk tuh hitungan kita. Kalau sebelum Masehi berarti sebelum ini, ya. Berarti tahun 682 atau sekitar abad 18. Abad 18 itu berapa? Tahun 1800. Ya, dinamakan abad 18, makin sini abad 19. Sekarang kita masuk ke abad 20. Nah, nanti kalian masih nyampe nggak abad ke-30? Ya, nggak ada yang tahu Pak. Ya. Kalau saya nyampe, ya, tapi lahirnya lagi nggak tahu ya. Harus optimis ya. Optimis bisa sampai 3000. Enggak. 3000. Dekat. Tapi banyak selisih pendapat ya dengan tulisan yang satunya Palapa. Ya ini Palapi. Jadi dia masuk, ya tulisan yang gini. Ada yang tahu huruf A mana? B mana? C. Ya pokoknya yang mirip-mirip agak melengkung C Pak. Nah yang di ujung biasanya Z. Gak ada yang bisa baca ya? Nah, ini adalah tulisan Palapi. Tulisan ini dirasakan daripada sistem tulisan abad pertama India dinamakan Patelutu. Tulisan Palapi merupakan sistem tulisan nama orang Tamil yang datang dari bagian selatan India. Ya, orang Tamil bawahnya ya. Kemudian ada agama Hindu juga. Masyarakat India dan agama Hindu menyebabkan kesukaran apabila tidaknya era kedatangan Islam dalam masyarakat Melayu. Ya ini. Jadi ini dibangun pada abad ke-3 hingga abad ke-5. Nah, mana yang lebih dulu dari yang tadi? Rencong apa Palapi? Ini mulainya abad ke-3. Ini abad ke-5 sampai lalu lebih jauh lagi. Ya. Nanti lebih dulu ini. Kemudian yang selanjutnya Kawi. Nah, ini mirip tulisan mana? Kalau kalian hafal. Mana loh Pak tulisannya nggak kelihatan? Ya, Kayak bahasa Lampung kan? Iya. Kayak Arab. Gimana sih? Tulisan digunakan oleh orang Melayu sejak abad ke-8. Ia digunakan sempat dengan bermulanya era permulaan tulisan Jawi di kalangan orang Melayu. Ya, ini dikenal dengan nama Ahmad Najmuddin di Pangkalan Kompas Sungai Ujang. Negeri 9 batu nisan, ya batu nisan. Nisan dari seorang Ahmad Najmuddin di Pangkalan Kompas. Batu nisan yang tertera tahun 1463 memaparkan kedua-dua bentuk tulisan orang Melayu kepada tulisan Jawi serta bentuk kedatangan Islam yang mulai berkata dengan Melayu. Ya ini bentuk tulisannya. Nih, ya biasanya dominan di daerah Jawa. Makanya Jawa itu pakai tulisan seperti ini. Aksara Jawa ya Pak? Ya aksara Jawa. Ada orang Jawa sih? Saya. Nah, ada yang pernah ke Keraton Jogja? Belum. Pernah. Lagi proses ambil rencana. Pernah Pak. Masa orang Jawa belum pernah ke Keraton? Aku sudah bolak-balik ke Jogja. Jadi harus sana orang Jawa ya, karena pusat peradaban yang Sultanat, ya, Surakarta, sana Jogja, ya, itu bermula di sini. Makanya tulisan ini mencirikan kebudayaan, ya, kebudayaan orang Jawa. Ada tingkatannya kalau bahasa Jawa itu, ada nepo, ada promo, ada kasar, ada halus. Kita masuk perdana perkuliahan semester 1.
Bahas tentang ejaan pekerjaan dan perkembangan ejaan. Oke, sekarang lihat di depan. Itu ada sebuah gambar bagaimana kita awal mula berkomunikasi dengan menggunakan Kan nggak telepon. kelihatan tuh kepalanya bapaknya. Tele itu menyampaikan kapan phone ya. Itu artinya lebih kurang. Nah, zaman dulu ya itu perkembangannya seperti itu, alat-alat yang kita gunakan ya itu ya. Iya. Kamu yang duduk situ, aku tak yang duduk sini. Sama aku. Oke. Sekarang saya ingin mendengar kenapa alat telekomunikasi itu selalu berkembang. Ada yang bisa jawab? Kenapa alat komunikasi selalu berkembang? Melejit. Jadi zaman Mengikuti zaman, terus kemajuan teknologi. kemudian teknologi kemajuan zaman lagi. Karena teknologi semakin canggih. Ya tadi, sama aja. Kira-kira semuanya bisa lebih berkembang lagi atau tidak? Bisa. Yang sekarang ini pakai touchscreen, nanti dengan kedipan mata berubah. Siapa tahu? Pinjol aja udah pakai mata di sini, Iya. ya kan? Iya. Nah, inilah salah satu bagaimana cara kita untuk memudahkan bagaimana berkomunikasi ya, dengan alat-alat yang lebih memadai dari zaman itu. Coba kamu berada di daerah ini, pergi ke masa lalu, pakai yang kayak ini, kira-kira pakainya gimana? Nggak tahu. Orang ini juga yang di sini pakai yang zaman sekarang juga. Jadi banyak sekali yang mau menyampaikan informasi ya. Dulu ada yang seperti itu pakai tali, pernah ada pakai bekas buku. Ya. Ya, Pak. Itu jarak 100 meter ada yang halo, yang kedengaran. Bisa karena suaranya teriak-teriak. Sebenarnya dia. Menurutnya kedengaran, nyampe nggak suaranya ke sana? Nyampe, Pak. Nyampe. Ya nyampe karena anginnya. Yang ngomong di sini keras, sampai orangnya mau kelihatan. Ya. Yang ngomong yang di sini keras karena yang diajak ngomong jarak 1 meter. Ya pasti ngomongnya keras yang di sini, ya kan? Iya. Teriak-teriak. Kedengaran, iya kedengaran. Kamu ngomongnya keras. Coba ngomongnya pelan kayak telepon. Halo. Coba buktikan. Kedengaran nggak? Enggak. Coba praktek nanti ya. Ya, ini pernah lihat ini? Apa ini? Telepon koin. Koin. Masih ada di metro? Enggak. Pernah lihat lagi nggak? Enggak. Pernah, Dulu Pak. pernah pakai? Enggak. Ini habisnya tahun berapa ya? 2000-an masih ada nggak? Masih. 2000. Pernah lihat tapi nggak pernah pakai? Nah, kalau zaman saya ini kalau malam libur kan komputer nggak ada, HP belum ada, ya ini sasarannya. Pokoknya nanti garis baku. Cuma ngantalin ruang logam, ruang logam bisa 15 menit kan, beneran? Ya? Iya, Pak. Kalau orang lagi awal-awal kenal sama ibu, Pak, lebih baik nggak usah ditunggu. Dia bawa kursi, duduk gitu kan. Udah tinggalin aja, Ini zamannya telepon genggam, ya. Nah sekarang baru
Nokia pertama kali ya. Itu paling canggih di zaman itu. Dia pakai antena kecil sedikit. Tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu mulai keluar HP Nokia. Nokia yang udah keren itu. Yang punya itu udah anak-anak orang gedongan. Ya. Ini kaya benar. Sekarang kalau mau bawa itu ya, mobil agak kiri-kiri kecil. Itu agak bunyi pakai ganjalan ya. Tapi kapan itu HP ini baterainya awet ya. Sudah ini berkembang Nokia-nya makin kesini makin kecil. Dulu gede-gede dia keluar pertama kali, makin kesini makin kecil HP Nokia-nya ya. Layarnya kuning, tombolnya kecil-kecil gitu. Tapi enak pakainya. Kalian sudah pernah pakai ya tombol kecil-kecil? Layar kuning apa layar putih kan? Layar kuning, Layar putih kan? Oke. Nanti merasakan apa yang saya rasakan dulu pertama kali beli HP. Saya itu beli HP 2003. baru lahir. Gimana? Baru lahir. Oh, baru lahir. Oh, nggak apa-apa. Baru lahir sudah tahu HP kan? Dilihatin layar-layar kuning gitu ya, masih kecil gitu kan. 2003 awal mulanya Nokia keluar. Nah, berkembang terus ke sini akhirnya ke Android 2008. Android mulai keluar tuh Samsung. 2008 Samsung keluar ya, masih yang memorinya 1,5 giga. Enggak ada. MB masih 500 MB. iya, itu enggak, ini 125 yang paling kecil ya. Nah, 125 dulu awal-awal Android dulu enggak laku, masih kalah sama Nokia. Tapi malah makin kesini Nokia Samsungnya makin buat variasi yang model segala macam, cekrek foto selfie segala macam gitu ya. Nah, itu yang paling terkenal dengan foto selfie. Akhirnya Nokia ikut mengeluarkan layar sentuh juga, tapi tidak lebih bagus dari Samsung. Dia lebih tertinggal. Dia tidak mau pakai Android, dia memakai teknologi Windows. Teknologi Windows dulu. Nggak mau dia pakai Android. Akhirnya dia belum bisa memaksimalkan. Makin kesini makin tenggelam, akhirnya hilang. Nokia nggak ada lagi. Kalau ada Nokia, maka dia tetap mengeluarkan produk-produk yang model dia lama. Ada kan? Model dia lama. Iya, masih ada kan HP-nya yang pakai tombol gitu kan? Nah, masih. Tapi tenggelam hilang itu nggak, masih ada dia. Ya. Nah, makanya kita harus mengerti apa yang harus dimaknai dari situ. Semakin lama kita semakin berkembang ya, termasuk dengan memahami tulisan nih, tulisan ini bahasa Melayu kuno. Ada yang pernah lihat? Enggak. Ngerti nggak? Enggak. Ini bahasa Melayu kuno ini ada tulisan Kawi, Palapa dan Nagiri ya. Kawi, Palapa dan Nagiri. Ini masuknya karena pengaruh Hindu dan Sanskerta. Jadi Hindu masuk, mulai itu ada tulisan aneh-aneh. Ya. Nah, kemudian yang kedua masuk lagi nih, klasik, bahasa Melayu klasik, Jawi namanya. Ya. Ini pengaruh bahasa Arab dan agama Islam. Masuk tuh. Ya, tulisannya ya agak-agak mirip Arab, ya. Bukan agak mirip, memang Arab. Ya. Ada yang pengaruh dengan Hindu juga ya. Nah, ini tulisan. Kemudian yang sekarang modern, dia menganut aliran Bumi. Bumi ini pengaruh penjajah Belanda ya, atau Inggris, pengaruh penjajah Inggris. Nah, Inggris di daerah sebelah sana dikit Singapura. Iya. Sejauh kan dari Singapura. Ya, agak bukan dikit lagi. Setelah Asia sebelah sana lagi ya.
transit. Nah, kalau transit itu udah aman, karena pesawatnya ya itu harus pesawat yang kuat. Tidak mungkin pesawat yang tahan di udara itu sama cuma 1 jam. Dia harus tahan sampai 1 hari ada. Ya, pesawat yang 1 hari itu menunggu itu transit. Oke, ini tulisan. Nah, ini kita lihat tulisan yang dilihat ini tulisan rencong. Ya, sistem tulisan rencong merupakan satu sistem tulisan yang digunakan oleh orang Melayu di sekitar kawasan Sumatera, Kerinci, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Ketika era Melayu lama secara resminya yaitu pada tahun 682 Masehi hingga sekitar 1500 Masehi. Itu Masehi sebelum atau sesudah tahun kita masuk sekarang? Belum. Kalau sebelum ya berarti Sudah. sama tidak Masehi dengan sebelum Masehi? Hitungnya gimana? Ini kalau Masehi ini udah masuk tuh hitungan kita. Kalau sebelum Masehi berarti sebelum ini, ya. Berarti tahun 682 atau sekitar abad 18. Abad 18 itu berapa? Tahun 1800. Ya, dinamakan abad 18, makin sini abad 19. Sekarang kita masuk ke abad 20. Nah, nanti kalian masih nyampe nggak abad ke 30? Ya, nggak ada yang tahu Pak. Ya. Kalau saya nyampe, ya, tapi lahirnya lagi nggak tahu ya. Harus optimis ya. Optimis bisa sampai 3000. Enggak. Tahun 3000. Berikan. Tapi banyak selisih pendapat ya dengan tulisan yang satunya Palapa. Ya, ini Palapi. Jadi dia masuk, ya tulisan yang gini. Ada yang tahu huruf A mana? B mana? C. Ya, pokoknya yang mirip-mirip agak melengkung C, Pak. Nah, yang di ujung biasanya Z. Nggak ada yang bisa baca ya? Nggak ada. Nah, ini adalah tulisan Palapi. Tulisan ini berdasarkan daripada sistem tulisan abad pertama India dinamakan Patelutu. Tulisan Palapi merupakan sistem tulisan nama orang Tamil yang datang dari bagian selatan India. Ya, orang Tamil bawahnya ya. Kemudian ada agama Hindu juga. Masyarakat India dan agama Hindu menyebabkan kesukaran apabila tidaknya era kedatangan Islam dalam masyarakat Melayu. Jadi ini dibangun pada abad ke-3 hingga abad ke-5. Nah, mana yang lebih dulu dari yang tadi? Rencong apa Palapi? Ini yang mulainya abad ke-3. Ini abad ke-5 sampai lalu lebih jauh lagi. Ya. Nanti lebih dulu ini. Kemudian yang selanjutnya Kawi. Nah, ini mirip tulisan mana? Kalau kalian yang hafal. Mana loh Pak tulisannya nggak kelihatan? Yang kalian maksudnya. Kayak bahasa Lampung kan? Iya. Kayak Arab. Gimana sih? Blur. Tulisan digunakan oleh orang Melayu sejak abad ke-8. Ia digunakan sempat dengan bermulanya era permulaan tulisan Jawi di kalangan orang Melayu. Ya, ini dikenal dengan nama Ahmad Najrun di Pangkalan Kempas Sungai Kujang. Negeri 9 batu nisan, ya batu nisan. Nisan dari seorang Ahmad Najrun di Pangkalan Kempas. Batu nisan yang tertera tahun 1463 memaparkan kedua-dua bentuk tulisan orang Melayu kepada tulisan Jawi serta bentuk kedatangan Islam yang mulai berkapan dengan Melayu. Ya, ini bentuk tulisannya. Nih, ya biasanya dominan di daerah Jawa. Makanya Jawa itu pakai tulisan seperti ini. Aksara Jawa ya Pak? Ya, aksara Jawa. Ada orang Jawa sih? Saya. Nah, ada yang pernah ke Keraton Jogja? Enggak. Belum. Lagi proses kami rencana. Pernah Pak? Masa orang Jawa pernah ke Keraton? Aku sudah bolak-balik ke Keraton Jogja. Jadi harus sana orang Jawa ya, karena pusat peradaban ya, Sultanan, ya, Surakarta, sama Jogja, ya, itu bermula di sini. Makanya tulisan ini mencirikan kebudayaan, ya, kebudayaan orang Jawa. Ada tingkatannya kalau bahasa Jawa itu, ada nepo, ada promo, ada kasar, ada halus. Gak cuma tadi apa?
Oh iya, karena kan mau uji coba makanan itu enak dan dirasakan oleh semua temannya. Kalau tahun sebelumnya itu di prodi di meja tuh di tapi enggak ya. Kalau bisa untuk kalian semua merasakan semuanya bisa. Ya, untuk unggulan. Tadi jadi ada brandnya. Brand kalian tuh apa? Tahu brand nggak? Misal tadi Rice Bowl. Rice Bowl. Brandnya apa? Ada ininya ya. Apa slogan sedikit ya? Renyah di mulut. Apa ya? Pokoknya ada slogan sedikit. Rice Bowl ini apa sih khasnya? Apa dia ini dengan renyah, ya, murah, kemudian mengasihkan. Banyak slogan. Ya, setiap ada merek makanan itu pasti ada ini sedikit ya. Apa? Sub ini judul menekankan bahwa produk itu harus dijual. Kalau cuma ini aja banyak. Makanya tadi nilai ininya apa, keunggulannya apa, ya. Ini harus benar-benar menarik supaya kemarin anak matematika lolos, ya. Buat semacam kritik ya biasa. Cuman nggak tahu olahnya itu gimana. Dijual itu di grup dosen itu dijual. Kritik apa Pak? Oh, ya. Kok kita nggak dikasih Pak? Ekonomi sempat lolos. Nah, BK sekarang tantangannya buat anda ini ya. Oke, siap ya? Harus buat yang lebih wah lah. Oke, itu saja. Kali ini kita cukupkan pertemuan kita. Kita melihat ya ini kita ketemu lagi minggu depan kalau tidak libur. Ini jamnya kita berangkat sama yang kelas ekonomi. Makanya tadi sudah menyampaikan satu kelompok ya kaitannya dengan proses kreativitas yang mereka buat kelompok satu. Jadi memang harus ada semacam nilai tambah dari keunggulan ya. Target ya, nilai yang harus diberikan keunggulan, nilai tambah, kemudian target pasar, boleh paket kemasan, efisiensi bahan, ya. Kemudian teknologi juga dipakai pengolahan ya, teknologi itu pengolahan. Nah, pengolahannya gimana? Kalau cuma dikenyap-kenyap gini, kira-kira teknologi bukan? Nah, cari teknologi yang benar-benar bisa diunggulkan. Walaupun ini produknya biasa, tapi teknologinya bisa mumpuni seperti itu ya. Karena nilai tambah di situ. Nah, jadi untuk yang ini nanti makalah ya, tugasnya makalah lagi berarti tinggal nanti kalau mau ditambahin dari masukan dari temannya, sebenarnya harus memberikan masukan. Karena nanti siapa yang lolos kita tidak tahu, apa semuanya lolos, apa hanya sebagian yang bisa masuk. Ya. Jadi harapan ini mata kuliah ini kita bisa lolos masuk PKN dan tembus ke tingkat nasional. Ya. Nah, jadi harus digambarkan gambaran rencana usahanya, gambaran mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar, ya, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan disajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha. Kemudian gambaran usaha yang direncanakan harus menjanjikan profit. Profit akhir ya.
profit. Kira-kira berapa harga yang mau dijual itu barang kamu itu mau dijual berapa, modalnya berapa, kemudian mau dipasarkan berapa. Jadi ada profit masukan. Profit itu adalah keuntungan yang harus jadi dihitung tuh berapa persen ya dari pengeluaran, kemudian ada pemasukan juga ya, seperti itu. Kemudian menjamin profit untuk menjamin peluang keberlanjutan usaha setelah kegiatan PKM selesai. Jangan cuma fokusnya kejar target ini, tapi kalau pun memang mau diteruskan jadi alternatif usaha sendiri itu lebih bagus lagi ya. Yang depan harus lebih banyak tanggapan sebenarnya. Kelompok satu belum memberikan tanggapan semua biar idenya tuh muncul lagi kan. Gak cuma tadi ngandalin yang sudah ada di diskusi kelompok. Tadi ada nambahin siapa tadi, berapa lama target pasarnya, kemudian keunggulannya ya dari kelompoknya itu harus ditambahkan. Mau berhasil ya harus dibuat sebaiknya gitu ya. Ini ada pertanyaan. Habis UTS bawa produk dan presentasi lagi. Oh iya, karena kan mau uji coba makanan itu enak dan dirasakan oleh semua temannya. Kalau tahun sebelumnya itu di prodi di meja tuh di tapi enggak ya. Kalau bisa untuk kalian semua merasakan semuanya bisa ya untuk unggulan. Tadi jadi ada brandnya. Brand kalian tuh apa? Tahu brand nggak? Misal tadi Rice Bowl. Brandnya apa? Ada ininya ya. Apa slogan sedikit ya? Renyah di mulut. Apa ya? Pokoknya ada slogan sedikit. Rice Bowl ini apa sih khasnya? Apa dia ini dengan renyah, ya, murah, kemudian mengasihkan. Banyak slogan ya. Setiap ada merek makanan itu pasti ada ini sedikitnya apa sub ini judul menekankan bahwa produk itu harus dijual. Kalau cuma ini aja banyak. Makanya tadi Pepsi tadi nilai ininya apa, keunggulannya apa ya. Ini harus benar-benar menarik supaya kemarin anak matematika lolos ya, buat semacam kritik ya biasa, cuman nggak tahu olahnya itu gimana. Dijual itu di grup dosen itu dijual. Kritik apa Pak? Apa ya? Kok kita nggak dikasih Pak? Ekonomi sempat lolos. Nah, BK sekarang tantangannya buat anda ini ya. Oke, siap ya.
Oke, silakan Sufyan kawan.